Oke lah teman-teman, kembali lagi nih. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Joe. Bercerita tentang pembalasan seorang wanita karena cinta pertamanya telah dibunuh. Oke lah, daripada kalian penasaran, kita langsung aja ke dalam filmnya. Bercerita tentang seorang wanita yang bernama Lindy, terlahir tidak normal dengan kelainan DNA. Dia punya kepribadian yang sangat aneh, punya tingkat emosi yang sangat tinggi. Sedikit saja menyinggungnya, dia tak segan-segan memukuli orang sampai membahayakan nyawanya sendiri. Hingga akhirnya dia didiagnosa oleh dokter untuk tak bisa hidup berdampingan bahkan dengan kedua orang tuanya. Akhirnya Lindy dimasukkan ke berbagai tempat untuk diteliti. Para ilmuwan mencari cara untuk mencari penangkalnya hingga akhirnya ditemukan sebuah alat, yaitu sejenis tegangan listrik yang kemudian ditempelkan ke tubuh Lindy. Apabila dia mulai emosi, dia akan menekan tombolnya dan seakan menyadarkannya langsung. Singkat cerita, kali ini Lindy akan berkencan dengan seorang pria bernama Justin. Dia agak ragu dan bahkan sampai akan meninggalkan Justin. Namun karena kesabaran dari Justin, akhirnya dia menyempatkan diri untuk berkencan. Setelah itu dia pergi ke toilet. Dia mendengar seorang pelayan yang sedang mengumpatnya. Hal tersebut membuat Lindy sangat marah dan langsung membenturkan kepala pelayan itu. Akhirnya Lindy pulang tanpa berpamitan dengan Justin. Lindy pergi ke psikiater meminta saran bagaimana lagi caranya untuk hidup normal, dan psikiaternya menyarankan Lindy untuk berkencan dan membuat ikatan. Keesokan harinya, Lindy menghubungi Justin. Dia mendengarkan saran psikiaternya. Akhirnya mereka jalan bersama, mereka bercerita. Bahkan Justin bercerita ia merupakan seorang akuntan dan mempunyai bos bernama Barry. Begitu pula dengan Lindy yang bercerita tentang pekerjaannya yang penuh dengan kekerasan. Lindy juga bercerita tentang hobinya yaitu fotografi. Namun Justin tetap menerima Lindy apa adanya. Akhirnya Justin mengantar Lindy. Justin sangat perhatian sehingga membuat Lindy luluh. Anehnya Lindy tak merasakan emosi sedikit pun saat bersama dengan Justin. Bahkan Justin melihat di sekujur tubuh Lindy yang ditempelkan alat, dan Lindy bercerita tentang kelainannya. Namun Justin tetap menerima Lindy apa adanya. Malam pun berlalu. Lindy yang baru terbangun melihat Justin yang sudah membuatkannya sarapan dan memberikannya hadiah berupa kamera. Namun Justin segera pergi untuk bekerja dan mereka ada janji untuk kencan nanti malam. Setelah itu, Lindy kembali ke psikiaternya, menceritakan kebahagiaannya dan dengan sangat percaya diri akan segera terbebas dari kelainannya itu. Setelah itu, Lindy mulai bersiap akan kencannya bersama Justin. Namun tiba-tiba seorang polisi menelepon dari nomor Justin, mengabarkan bahwa Justin telah meninggal dunia. Lindy segera ke kantor polisi. Akhirnya Lindy tiba. Polisi menjelaskan ada 2 luka tembak pada tubuh Justin. Lindy ingin melihat mayatnya dan penjelasan lebih, namun polisi itu tak memberikannya karena hanya keluarga yang dapat diizinkan. Akhirnya Lindy menguburkan Justin. Setelah itu hidup Lindy terasa begitu suram. Dia benar-benar galau kehilangan sesosok pria yang begitu ia cintai. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mencari pembunuhnya karena merasa polisi tidak bersungguh-sungguh untuk menyelidiki kasus Justin. Lindy menyusup ke kantor polisi dan mengambil handphone dan dompet Justin. Dia segera ke rumah Justin untuk mencari petunjuk, namun tiba-tiba polisi datang menghalanginya. Tentu saja Lindy berhasil kabur, bahkan dia kabur membawa mobil mewah milik Justin. Setelah itu dia pergi ke sebuah counter HP. Dia mencari riwayat panggilan dari Justin. Akhirnya dia tiba dan menemukan petunjuk yaitu Barry, bosnya sendiri. Lindy pergi menuju tempat yang ditujukan itu. Ternyata itu adalah tempat pertarungan ilegal.
Lindy pun bertarung melawan 3 orang sekaligus dan dia pasti menang. Setelah itu dia pergi bersama Barry. Barry menjanjikannya informasi, namun ternyata Barry mencoba membunuhnya. Untungnya Lindy masih terlalu tangguh untuk Barry dan anak buahnya, hingga Lindy menginterogasi dan menyiksa Barry yang membuatnya mengatakan siapa dalang dari pembunuhan Justin. Ternyata dalang dari pembunuhan Justin yaitu Garrett Fizzle, bos besar dari Barry. Setelah itu Lindy pergi mengunjungi polisi. Dia memberitahukan pembunuh Justin dan dia menanyakan di mana keberadaan Fizzle. Akhirnya dengan negosiasi yang alot dia mendapatkan jawaban. Lindy tiba di tempat di mana ada Fizzle. Namun dia bertemu dengan ajudan Fizzle. Orang itu tiba-tiba menyerangnya dan membuatnya pingsan. Setelah bangun, Lindy sudah dalam keadaan terikat dan pria itu mengancamnya untuk tak main-main dengannya, hingga dia menyuruh anak buahnya untuk membawanya ke suatu tempat untuk dieksekusi. Namun untungnya Lindy bisa melarikan diri. Di tempat lain, Fizzle mendapat laporan dari anak buahnya bahwa Lindy mencarinya. Namun Fizzle ternyata tahu tentang identitas Lindy dan semua kelainannya. Dia merasa Lindy sangat langka dan istimewa. Kemudian dia kembali memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Lindy. Lindy kembali ke apartemennya, namun dia curiga sehingga memutuskan masuk lewat jendela. Ternyata memang benar di apartemennya sudah dipasang sebuah bom. Kali ini Lindy mengakalinya. Dia sengaja meledakkan apartemennya agar Fizzle merasa dia telah tewas. Benar saja, setelah Lindy keluar, apartemennya benar-benar meledak. Setelah itu, Lindy mencoba menyusup ke dalam hotel kediaman Fizzle, memanjat dari dinding hotel yang begitu tinggi. Namun saat mencapai puncaknya, ternyata dia sudah tiba dan ditunggu oleh ajudan Fizzle. Ajudan Fizzle membawanya ke hadapan Fizzle. Fizzle terus mengelak bahwa dia tak pernah membunuh Justin hingga akhirnya Lindy dibuat pingsan lagi. Kali ini dia benar-benar akan dieksekusi, namun akhirnya dia bisa melepaskan ikatannya. Dia pun bertarung melawan pria itu dan tentu saja Lindy terlalu tangguh untuknya. Lindy segera pergi menemui Fizzle. Lindy tiba namun dia melihat bahwa Fizzle telah tewas. Dan dia pun melihat Justin yang ternyata masih hidup. Ternyata selama ini Justin sengaja memanfaatkan Lindy untuk membunuh Fizzle karena Fizzle merupakan saingan dari Justin dalam berbisnis dan dia merasa tak bisa membunuh Fizzle tanpa bantuan Lindy. Lindy saat ini sangat marah, ternyata dia dimanfaatkan. Dia dibuat jatuh cinta hingga akhirnya dipatahkan seperti ini. Lindy pun marah hingga dia menjatuhkan bom ke pelukan Justin yang membuat Justin meledak. Setelah itu dia pergi ke psikiaternya meminta penjelasan. Ternyata mereka selama ini bekerja sama untuk memanfaatkan potensi dari Lindy untuk dibuat menjadi mesin pembunuh. Untungnya psikiater itu ditangkap polisi. Lindy kembali ke apartemennya untuk mencari barang yang bisa digunakan, namun tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita itu adalah orang yang selama ini meneliti penyakit Lindy. Dan dia kali ini mengajak Lindy untuk bekerja sama. Oke guys, itulah akhir dari film ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe.